Inilah radio tabung yang secara teknologi mungkin tergantikan, tetapi secara sifat, keunikan dan karakteristiknya tidak pernah bisa tergantikan. Oh ya, juga tentang kenangannya. Kemudian lah, inilah yang dimaksud tabung 1, 2, 3, 4 itu. Jumpa lagi dengan Kudo Torno. Saya menyukai kisah, sejarah, dan nanti karena dari situ kita bisa belajar bagaimana manusia berjuang, bertahan, berkembang melalui waktu. Kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah benda yang merupakan saksi bisu kemerdekaan Indonesia, yang dulu ikut menyiarkan proklamasi, yang dulu ikut menyiarkan propaganda kemerdekaan. Apalagi kalau bukan si radio tabung. Inilah radio yang jaya pada masanya dan sangat memberikan kontribusi yang besar saat itu. Apakah dan bagaimanakah radio tabung? Mari kita lihat. Radio tabung ini itu merupakan pengembangan dari radio, yaitu alat radio nirkabel yang pertama dibuat di akhir tahun 1800-an, 1890-an. Itu ada pemancar yang menghubungkan gelombang elektromagnetik sehingga bisa mengirimkan informasi antar alat yang saat itu belum diberi nama radio, tapi hanya jaraknya sekitar maksimal 10 kilo. Sampai kemudian itu ada orang namanya Fleming, namanya siapa lupa lengkapnya, itu menemukan tabung vakum hampa yang bisa menjadi alat penguat sinyal elektromagnetik, sehingga bisa disiarkan, bisa menangkap suara sinyal elektromagnetik jarak jauh sampai saat itu melewati Selat Inggris. Kemudian secara komersil dibuatlah radio tabung. Era dimulai di awal era 1900-an. Inilah yang saat itu dikenal sampai tahun 40 sampai 50 awal kemerdekaan itu kita masih menggunakan radio tabung. Saat ini radio tabung ini menjadi salah satu collectible item juga, yaitu satu barang yang dikoleksi banyak penggemarnya. Sayangnya harganya saya sudah mahal sekarang. Saya hanya mempunyai satu, yaitu radio tabung Philip. Ini kadang disebut radio tabung roti ya, karena bentuknya yang kotak kayak roti tawar. Ini saja sekarang perkiraannya mungkin sudah mendekati harga 2 juta atau 2 juta lebih jika kondisinya masih beroperasi sempurna. Apalagi yang besar-besar ya, merek-merek lain seperti ada RS, Telefunken, apalagi yang dari Jerman. Nah, itu harganya akan jauh lebih mahal, bisa mencapai puluhan juta sekarang ini. Nanti akan kita lihat seperti apakah radio tabung itu isinya seperti apa sebelum akhirnya nanti itu digantikan oleh tabungnya digantikan oleh transistor, kemudian digantikan radio amplifier, kemudian sekarang sudah digital. Tapi jangan meremehkan radio tabung ini, meskipun saat itu mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu suaranya yang kuat meskipun kurang jernih, tapi menangkap sinyalnya itu bisa jarak jauh sekali, bahkan dikatakan bisa antar negara pun bisa saat itu, sehingga kita bisa menerima informasi apa yang terjadi di medan laga, medan pertempuran saat itu di Perang Dunia II dari mana ya, oleh radio tabung. Termasuk saat itu proklamasi disiarkan melalui ke seluruh pelosok Indonesia melalui sarana radio tabung. Bagi yang belum pernah melihat isi dalam atau komponen-komponen radio tabung, kurang lebih seperti ini. Ini tabung besi elko untuk meratakan sinyal. Kemudian lah, inilah yang dimaksud tabung 1, 2, 3, 4. Itu tabung-tabung hampa. Ya, inilah yang berfungsi menguatkan sinyal. Yang kalau sekarang sudah diganti transistor. Kemudian ini mereknya masih tertera, ada Philips. Secara teknis saya tidak terlalu hafal komponen-komponen elektronika di dalam radio tabung ini, tetapi secara garis besar ya intinya perbedaannya ya di
penguat sinyal yang berasal dari tabung-tabung hampa ini. Sekarang digantikan transistor, tetapi kekuatannya berbeda. Jadi radio tabung ini malah bisa menerima sinyal radio dari bahkan sampai Vietnam, Australia, siaran BBC dan lain. Sekarang setelah digantikan transistor tuh tidak sekuat itu ya, meskipun memang lebih murah. Nah, inilah daleman dari radio tabung. Oke, dan inilah kebetulan satu-satunya radio tabung yang saya punya, mereknya Philips. Mari kita coba hidupkan. Masih hidup. Dia akan mencari sinyal dulu untuk sementara. Sampai agak kuat, sinyalnya agak kuat, dia lama-lama akan menjadi makin kuat suaranya. Makin besar suaranya. Ini tuningnya. Di bawahnya ini ada tombol. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk memilih sinyalnya apa, apakah SW, MW. Kebetulan ini karena ya saat itu belum ada FM ya. Nah, FM sendiri diciptakan tahun 1940-an ya. Sehingga saat itu pilihannya hanya SW, MW, dan ini memang saya modif terpaksa supaya dapat menangkap siaran radio, akhirnya saya tambahi FM. Nah, ini kemudian tuningnya, pilihan FM-nya ini saya masukkan di yang atas ini, yang harusnya MW ini. 132623377. Ini masih kuat karena kalau saya pilih di sinyal MW atau SW kadang masih bisa menerima siaran dari luar negeri berbahasa Inggris, itu kadang saya dengar kalau malam-malam itu. Kemudian inilah penampakan bagian belakang radio tabung yang masih sangat ya sederhana. Biasanya di sini dulu ditempeli kayak semacam materai gitu ya, itu bukti pajak radio zaman dulu, karena ya saat itu radio pun ada pajaknya ya, bukti bayarnya itu ditempel di bagian belakang sini. Tapi ini sudah tidak ada, bersih. Karena tidak ada atau belum ada antena, nah ini kabel untuk antena saya sambungkan ke obeng ini supaya lebih kuat sinyalnya. Kekhususan lain yaitu bahwa radio tabung ini sinyalnya itu, tuningnya ini carinya itu harus pelan-pelan, karena selisih sedikit saja itu kalau terlalu keras muternya itu bisa melewatkan sinyal radio, sebuah sinyal radio. Jadi harus pelan kali, karena satu gerakan singkat itu kecil itu bisa menemukan satu sinyal radio. Jadi kalau kita muternya terlalu cepat, itu kita tidak akan mendapatkan sinyal radio apa-apa. Itulah bedanya radio tabung ini dengan radio yang sekarang. Nah, cakep ya. Meskipun kecil, cakep sekali. Inilah makanya banyak sekali kolektor atau klasik antusias ya, atau orang-orang sekarang yang banyak mencarinya untuk dijadikan pajangan. Ini merek Philips. Belum lagi merek-merek yang kayak Siegfried, Ralin, Telefunken tuh yang terkenal, wah lebih gagah lagi. Tapi harganya aduh, sudah tidak terjangkau buat saya. Jangankan radionya ya, tabung vakum di dalamnya itu loh, itu saya pernah tahu ada orang yang mengkoleksi dan membuatnya jadi pajangan. Itu hanya tabungnya, belum radionya. Sebagian memang sekarang kondisi off. Beruntung nih saya masih punya yang kondisi on.
Oke, inilah radio tabung yang secara teknologi mungkin tergantikan, tetapi secara sifat, keunikan dan karakteristiknya tidak pernah bisa tergantikan. Oh ya, juga tentang kenangannya. Baik, itulah sekilas mengenai radio tabung, hanya sedikit tapi paling tidak kita bisa mengenal apa, bagaimana dimanfaatkan dan apa dan bagaimana isi radio tabung. Bagi kita sebisa mungkin jangan sampai menghilangkan atau membuang radio tabung ini ke luar negeri, karena memang banyak yang dibeli, misalnya dibeli oleh kolektor-kolektor ruang dan akhirnya pergi dari Indonesia. Padahal inilah saksi sejarah kemerdekaan kita. Mari kita jaga, kita simpan, dan semoga bisa menjadi suatu barang prasasti ya, bahwa inilah salah satu saksi sejarah bagi berdirinya bangsa ini. Kurang lebih seperti itu. Jumpa lagi lain waktu.